Judulnya ini sangat menarik sekali ya, karena judulnya mengatakan perjalanan melintasi Alkitab. Jadi kenapa ya remaja, bahkan kita orang percaya, orang Kristen harus ya melintasi Alkitab. Kalau kita melihat ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menjalani hidup ini, ada jalan yang sering kita lewati. Nah, semakin sering kita melewati jalan atau melintasi jalan itu, maka kita akan semakin tahu ya, semakin mengenal apa saja yang ada di jalan itu. Contoh, ada orang sekolah, dia dari rumahnya ke sekolah, dia melewati satu jalan tertentu, ya, dia lewati jalan itu tiap hari, maka tanpa disadari dia akan mengetahui ya segala hal yang ada di sekitar jalan itu. Dia tahu, kenapa? Karena dia melintasi jalan itu. Nah, sama halnya dengan kita hari ini, kita melintasi Alkitab supaya kita tahu perkataan Tuhan, pesan Tuhan, janji Tuhan, firman Tuhan di dalam Alkitab kepada kita. Nah, ini sangat penting sekali. Yaitu kita buka hati kita. Ya. Di sini kita akan melihat 3 poin ya pada sore hari ini. Yang pertama, kita melihat perumpamaan tentang penabur yang Tuhan ajarkan. Yang kedua adalah perumpamaan 10 darah atau 10 gadis. Nanti ada yang 5-nya bodoh, ya, 5-nya bijaksana. Lalu kita akan melihat yang ketiga adalah perumpamaan tentang hamba. Ada hamba yang setia, ada hamba yang malas. Nah, dari 3 poin ini, semua Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan. Karena itu, mari kita simak baik-baik ya. Kalau ada Alkitab, bisa sambil dibuka. Karena kita sama-sama ingin melintasi Alkitab. Baik, mari kita melihat perumpamaan yang pertama, yaitu perumpamaan penabur. Nah, di sini kita akan melihat penabur di sini adalah Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 3, di sana dikatakan, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Di Matius pasal 13 ayat 37, di sana dikatakan, ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ya, kata anak manusia di dalam Alkitab mengacu kepada Tuhan Yesus. Jadi di sini kita melihat Tuhan Yesus keluar untuk menabur. Puji Tuhan. Menaburkan apa di sini ya? Nah, mari kita melihat dia menaburkan benih. Dan benih ini adalah firman Allah, firman Tuhan. Di dalam Matius pasal 13 ayat 19a dikatakan, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga. Ya, mohon maaf ini kurang satu huruf ya, kerajaan sorga. Jadi benih yang ditaburkan ini adalah firman Allah. Nah, jadi hari ini Tuhan sedang menaburkan benih firman kepada semua orang. Tetapi ternyata orang yang atau di dalam perumpamaan ini tanah ya, tanah yang menerima benih ini tertabur di atasnya ada 4 jenis tanah. Nah, 4 jenis tanah ini melambangkan 4 jenis orang. Mari kita melihat satu persatu benih ini, benih yang Tuhan taburkan ini jatuh kemana saja. Walaupun ini sudah sering kita dengarkan, tapi firman Tuhan pasti selalu baru untuk kita. Kita melihat pertama, ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Dikatakan di dalam Matius 13 ayat 4, mari kita baca sama-sama. Matius 13 ayat 4, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Wah, ini kita melihat Tuhan sudah pergi, Tuhan sudah menaburkan benih. Ternyata benih yang Tuhan taburkan jatuh di pinggir jalan. Ini melambangkan hati kita, hati yang penuh dengan lalu lintas duniawi ya. Jadi di pinggir jalan ini hati yang keras,
Kenapa hatinya keras? Karena banyak hal dunia yang melintasinya. Nah, di dalam penjelasan ya, di dalam Matius 13 ini Tuhan menjelaskan arti perumpamaan ini. Tanah yang di pinggir jalan adalah orang yang mendengarkan firman, tetapi dia tidak mengerti. Sehingga datanglah burung, yaitu iblis, yang merebut firman itu daripadanya. Nah, kenapa orang ini tidak mengerti firman walaupun dia mendengar? Karena hatinya keras. Kenapa hatinya keras? Karena penuh dengan lalu lintas dunia. Orang yang hatinya keras juga adalah orang yang tidak punya selera terhadap Tuhan, tidak punya selera terhadap firman, tidak terbuka kepada Tuhan. Orang yang seperti ini adalah tanah yang di pinggir jalan. Ya, mari kita lihat diri kita ya. Apakah kita tanah di pinggir jalan? Kalau kita tidak selera baca firman Tuhan, tidak suka dengar firman Tuhan, tidak mengerti ketika baca firman Tuhan, bisa jadi kita adalah orang yang memiliki tanah hati di pinggir jalan. Hati kita keras terhadap Tuhan. Nah, karena itu ini seharusnya tidak boleh ya menjadi tanah hati kita. Kita tidak mau memiliki tanah hati yang di pinggir jalan. Oke, kita lihat selanjutnya. Di dalam Matius pasal 13 ayat 5, di sana ada tanah hati yang berbatu-batu. Ya, dalam Matius 13 ayat 5 dikatakan sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Nah, sebenarnya yang berbatu-batu ini lebih baik ya daripada di pinggir jalan. Kalau di pinggir jalan sama sekali tidak bertumbuh ya, sama sekali tidak mengerti, sama sekali tidak terima karena hatinya keras. Yang berbatu-batu ini masih ada hati untuk Tuhan, masih ada hati damba untuk dengarkan firman, masih ada kerinduan untuk dengar firman. Tetapi kerinduannya tipis, ya. Kedambaan untuk dengar firmannya kecil, sedikit ya. Sehingga itulah yang dibilang tanahnya tipis. Apa yang membuat tanahnya tipis atau kedambaan terhadap Tuhan itu kurang? Ternyata ada masalah, yaitu ada dosa-dosa yang tersembunyi di dalamnya. Jadi orang ini sebenarnya orang yang punya tanah hati berbatu-batu ini, dia itu sebenarnya mengasihi Tuhan. Ya, dia rindu firman Tuhan, dia rindu ya untuk dengarkan firman, dia rindu bertumbuh. Tetapi karena di dalam dia banyak dosa-dosa tersembunyi yang tidak dibereskan, tidak ditanggulangi, membuat kedambaannya akan Tuhan ini kurang, ya, kurang. Walaupun dia ada kedambaan, tetapi kurang. Sehingga setiap firman yang didengar, walaupun firman itu dia senang ya, dia senang dengar firman, tetapi firman itu tidak bisa berakar. Akarnya tidak bisa menembus ke dalam karena banyak dosa-dosa yang tersembunyi di dalam. Nah, karena itu di sini kita diberitahu kita harus ya membereskan segala dosa-dosa yang tersembunyi di dalam kita. Banyak dosa-dosa di dalam hati ya. Ada orang yang iri hati, ada orang yang sombong, ada orang yang angkuh, ada orang suka menggerutu, ya. Ada orang yang egois ya. Itu adalah bagian dosa-dosa yang tersembunyi. Atau banyak hal-hal dosa yang dilakukan sehingga hal-hal dosa ini menumpuk di dalam kita, menyumbat ya. Tuhan untuk menyumbat hati kita sehingga Tuhan tidak bisa, firman Tuhan tidak bisa bertumbuh berakar di dalam kita. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kita mempunyai dosa tersembunyi? Dikatakan di sini ketika matahari terbit. Matahari terbit ini melambangkan penindasan atau penganiayaan karena firman, atau kesulitan atau tantangan kita segera firman itu hilang. Seolah-olah kita kehilangan iman, seolah-olah tidak punya lagi pengharapan sama Tuhan. Kenapa? Karena memang firman yang kita terima tidak bisa berakar dalam di dalam hati kita. Nah, karena itu segala dosa tersembunyi harus kita bereskan. Lalu yang ketiga adalah semak duri. Tanahnya bersemak duri. Tidak berbatu, tidak keras, tapi banyak semak durinya. Dikatakan Matius 13 ayat 7, sebagian jatuh di tanah di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Nah, di tengah semak duri ini sebenarnya tanahnya subur.
tanahnya subur, tidak ada batunya, juga tidak keras, tetapi penuh semak duri. Apa itu semak duri? Alkitab memberitahu kita bahwa semak duri ini adalah kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan yang menghimpit firman itu, sehingga firman itu tidak bisa bertumbuh. Contoh ya, banyak orang baik ya, kalau kita lihat berita ya, berita hari-hari ini ada afiliator ya, ya kan, ingin cepat kaya, ya kan. Lalu dengan uang, lalu dia dengan segala cara menghasilkan uang gitu ya, dengan cara afiliator ya. Orang bilang nipu lah dan sebagainya, judi ya. Nah, dengan cara-cara demikian, kalau orang yang seperti itu menerima firman, maka firman itu pasti terhimpit ya dengan keinginannya untuk menjadi kaya. Nah, inilah membuat dia ingin jadi kaya, tapi untuk dirinya ya, untuk egonya, untuk kepuasan dunianya. Sebenarnya menjadi kaya tidak masalah, tapi ingin kaya dengan segala cara yang tidak tepat, tidak benar, bahkan mengabaikan Tuhan atau mungkin melecehkan Tuhan ya, itu adalah hal yang membuat firman Tuhan tidak bisa bertumbuh. Ya, ada orang juga yang penuh dengan kekhawatiran ya. Ketika ada uang, ya dia khawatir uangnya dicuri. Tidak ada uang, khawatir juga ya kan, tidak ada apa yang dipakai. Jadi hidupnya penuh kekhawatiran. Sedangkan Tuhan bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir. Nah, karena itu seharusnya firman Tuhan yang kita terima harus menjadi iman di dalam kita, yang membuat kita percaya kepada Tuhan di dalam seluruh hidup kita, khususnya orang muda ya. Orang muda dengar firman Tuhan sejak muda, itu akan menguatkan iman kita, percaya bahwa janji Tuhan memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Ya, Tuhan berjanji kalau kita percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Orang yang percaya pasti akan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadanya. Nah, karena itu kita perlu membereskan semak-semak duri ini, ya, digantikan oleh firman Tuhan. Lalu kita melihat ada tanah hati yang keempat ya. Tanah hati keempat ini adalah tanah hati yang baik. Nah, tanah hati yang baik ini penting sekali buat kita. Di dalam Matius 13 ayat 8 dikatakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, saudari, tanah hati yang baik ini adalah orang yang mendengarkan firman, dia menerima firman itu, dia mengerti firman itu, dan juga dia melakukannya. Ini adalah tanah hati yang baik. Nah, sehingga firman Tuhan bisa bertumbuh di dalam dia. Nah, saudari, 4 jenis tanah ini bisa kita alami. Kita bisa mengalami, bahkan kadang kita memiliki hati yang keras. Kadang banyak batu-batunya. Kadang penuh dengan semak duri. Tetapi kadang juga tanah hati kita, tanah hati yang baik. Ada kadang ya. Tetapi Tuhan inginkan supaya kita selalu memiliki tanah hati yang baik. Tanah hati yang dilembutkan kepada Tuhan. Digemburkan kepada Tuhan. Terbuka kepada Tuhan. Siap ya untuk menerima penaburan firman dari Tuhan. Wah, benar-benar kita berkata, Tuhan, aku terbuka padamu. Nah, saudara-saudari, ketika Tuhan menaburkan benih ini, bukan hanya benih firman, tetapi di dalam firman ini sebenarnya Tuhan menaburkan dirinya sendiri ke dalam kita sebagai benih hayat. Dan Tuhan ingin dia di dalam kita bisa bertumbuh, dia bisa terekspresi dari kita. Tadi dari kidungnya kita mendengar bahwa kita mau penuh, dipenuhi oleh dia, penuh hingga meluap. Nah, sekarang kita bertanya ya, bagaimana kita tahu kalau kita berbuah, kita bertumbuh? Kalau di sini dikatakan berbuah, pasti dia berakar, pasti dia bertumbuh. Itulah baru dia bisa berbuah. Inilah tanah yang baik. Nah, karena itu bagaimana kita mengetahui secara praktis dalam hidup kita? Kalau kita adalah tanah yang baik, kita akan melihat semakin kita mendengar firman, semakin ada perubahan di dalam hidup kita.
kalau kita tidak ada perubahan, bertahun-tahun kita dengar firman Tuhan, atau tiap hari kita dengar firman, tetapi tidak ada perubahan dalam hidup kita, maka itu menunjukkan tanah hati kita bisa jadi di pinggir jalan, bisa jadi berbatu-batu, bisa jadi bersemak duri. Tapi kalau kita semakin dengar firman, semakin diubahkan, semakin beda cara hidup kita, cara kita berkata-kata, cara kita berpikir, cara kita bertindak, berarti tanah hati kita adalah tanah hati yang baik. Ya kalau orang-orang muda ya, semakin dengar firman, semakin hormat orang tua, bantu orang tua, semakin sungguh-sungguh dalam sekolah, semakin memiliki pergaulan komunitas yang sehat, semakin rajin ya, bersidang, baca Alkitab, ajak teman, bawa teman kepada Tuhan. Wah, ini menunjukkan bahwa tanah hati kita adalah tanah hati yang baik. Dan ini yang Tuhan inginkan. Ya, ini adalah mengenai perumpamaan tentang penabur. Mari kita lanjutkan dengan perumpamaan yang kedua, yaitu perumpamaan yang kedua adalah mengenai 10 gadis ya, 10 gadis. Perumpamaan yang kedua adalah 10 gadis di dalam Matius 25 ayat 1. Saya ajak kita baca sama-sama. Kita bisa unmute audio kita baca sama-sama. Matius pasal 5 ayat 1. Matius 25 ayat 1. 1 2 3. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Wah, ini perumpamaan yang lebih menarik lagi. Yang tadi di dalam Matius pasal 13, sekarang kita lompat ke Matius 25. Kita melihat ada 10 gadis. Mari kita lihat. Ada 5 gadis bodoh dan ada 5 gadis yang bijaksana. Nah, kita di sini diperlihatkan lagi ya oleh Tuhan supaya kita menjadi seperti apa. Nah, di sini kita melihat gadis yang bodoh. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah, saudara-saudari, pelita ya. Pelita di dalam ayat ini adalah Roh Kudus atau Roh Allah yang telah masuk ke dalam roh kita sejak kita atau saat kita dilahirkan kembali. Jadi ketika kita terima Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan, kita dibaptis ya, kita menerima Roh Kudus ya. Roh itu masuk ke dalam roh kita. Wah, kita dilahirkan kembali sehingga roh kita yang dulunya mati, ya roh kita yang padam, akhirnya melalui kelahiran kembali, roh kita menyala, ya menjadi pelita. Nah, jadi Amsal memberitahu ya, kitab Amsal memberitahu bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan. Dan setelah kita terima Tuhan, pelita kita menyala. Tetapi di sini kita melihat ya, walaupun gadis bodoh dan gadis bijaksana ini sama-sama punya pelita ya, sama-sama membawa pelita, atau boleh dikatakan sama-sama sudah terima Tuhan Yesus ya, sudah selamat, sudah menerima Roh Kudus di dalam rohnya. Tetapi ada dua perbedaan ya. Gadis yang bodoh tidak membawa minyak. Kalau gadis yang bijaksana, mereka membawa minyak dalam buli-buli mereka. Atau boleh dikatakan gadis yang bijaksana ini punya cadangan ya, minyak cadangan atau minyak ekstra di dalam buli-buli mereka. Nah, di sini sangat penting sekali. Kenapa minyak ini sangat penting? Kita melihat ketika Tuhan datang, ya, jadi mereka 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana ini sama-sama menyambut Tuhan. Tetapi ada yang aneh ya. Gadis yang bodoh ini, mereka tidak bisa masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba, tidak bisa masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Sedangkan yang bijaksana ini bisa masuk ke dalam perjamuan kawin. Ya, walaupun bedanya hanya yang bodoh tidak punya minyak ekstra, yang bijaksana punya minyak ekstra.
Nah, apa maksudnya? Ya, kita lihat di sini. Bodoh ini tidak mau membayar harga untuk dipenuhi Roh Kudus dalam jiwa mereka. Artinya, yang bodoh ini setelah dia percaya Tuhan Yesus, sampai dia meninggal atau sampai dia bertemu Tuhan, dia tidak pernah melatih rohnya, tidak pernah menikmati Tuhan, tidak pernah membayar harga untuk menuntut kebenaran firman Tuhan, tidak pernah berdoa, ya, tidak pernah bersekutu dengan Tuhan, malah sidang dan sebagainya. Ya, kita melihat inilah yang dinamakan bodoh. Jadi kalau kita tidak baca Alkitab, kita tidak berdoa setiap hari, ya, kita tidak mau bersekutu dengan Tuhan, bahkan tidak mau bersidang, ya, dan lain sebagainya, itu menunjukkan kita bodoh, ya kan? Kalau kita setiap hari, ya, kita ada waktu berdoa dengan Tuhan, bangun pagi, kita berdoa, kita baca Alkitab, kita bersekutu, atau kita seru nama Tuhan Yesus, ya, atau kita berkidung setiap hari, maka Tuhan bilang kita adalah gadis yang bijaksana. Nah, karena itu Alkitab memberitahu kepada kita di dalam Efesus pasal 5, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Di hari-hari yang jahat ini, ada orang Kristen yang bodoh, ada orang Kristen yang bijaksana. Orang Kristen yang bodoh, dia acuh tak acuh kepada Tuhan. Tapi orang Kristen yang bijaksana, dia mempersiapkan dirinya untuk ketemu dengan Tuhan. Saudara-saudari, ketika nanti kita bertemu Tuhan, Tuhan tidak akan melihat alamiah kita, ya, manusia lama kita. Tapi Tuhan ingin melihat kita yang diubahkan oleh Dia, yang bertumbuh, yang dipenuhi oleh Roh-Nya. Jadi inilah yang Tuhan cari. Karena itu saudara-saudari, kita perlu sejak muda, ya, kalau saudari muda, kita juga para gembala, ya, sejak saat ini kita mau menjadi gadis yang bijaksana, mau membayar harga. Kenapa harus bayar harga sekarang? Karena mau tidak mau, nanti ketika jumpa Tuhan akan bayar harga juga. Lebih baik bayar harga sekarang daripada nanti bayar harga. Sama halnya dengan adik-adik, ya, kalau sekolah akan ada ujian. Sebelum ujian, lebih baik saya mati-matian belajar supaya saya lulus ujian, daripada ujian tidak lulus, lalu saya remedial. Itu namanya kerja 2 kali. Ya, kita nggak mau seperti itu, ya. Lebih baik kita hari ini mau bayar harga, ya, mengasihi Tuhan, dipenuhi Roh Tuhan, supaya nanti ketika jumpa Tuhan, wah, kita berbahagia di dalam perjamuan. Daripada nanti ketemu Tuhan, baru mau bayar harga, wah, sudah susah, ya. Kita kehilangan kesempatan emas, ya, kehilangan bagian di dalam perjamuan Tuhan. Nah, karena itu saudari, poin pada bagian 10 gadis ini, perumpamaan mengenai gadis-gadis ini adalah kita harus menjadi gadis yang bijaksana, yang mau menebus waktu-waktu kita untuk membayar harga supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan hanya di dalam roh kita, tapi juga di dalam jiwa kita. Supaya ketika Tuhan datang, kita punya minyak ekstra di dalam bumi-bumi kita. Dan kita bisa mendapat bagian dalam perjamuan kawin anak domba. Puji Tuhan, ya. Mari kita melihat yang selanjutnya, yaitu perumpamaan tentang hamba. Ya, ini perumpamaan tentang hamba. Di dalam Matius pasal 25, ayat yang ke-14 dikatakan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Nah, di sini kita melihat, ya, ada 3 hamba. Satu menerima 5 talenta, satunya lagi menerima 2 talenta, satunya lagi menerima 1 talenta. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita semua yang telah diselamatkan Tuhan, kita masing-masing punya talenta. Entah 5, entah 2, entah 1. Dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, masing-masing menurut
kesanggupan kita. Ya, kesanggupan kita ini bisa dari kapasitas kita ya, karena kita belajar, kita mau mengembangkan kapasitas kita, diri kita, maka talenta yang Tuhan percayakan semakin besar. Tetapi di sini poinnya, kita tidak perlu iri. Yang lain kok 5 talenta, kok ini 1 ya, atau ini 2, ini 5 ya. Tidak perlu iri-irian. Di sini poinnya adalah bagaimana supaya 5 talenta bisa mendapatkan 5, 2 talenta bisa mendapatkan 2, dan 1 talenta bisa mendapatkan 1. Namun di sini ada yang menarik sekali, yaitu yang punya 5 talenta dan 2 talenta, mereka segera menjalankan talenta itu, sehingga mereka beroleh talenta, dan akhirnya mereka bisa beroleh pahala. Tetapi yang memiliki 1 talenta, ini dia mengubur ya, menggali lubang, menyembunyikan uang tuannya atau talenta itu ya. Dia menyembunyikan talentanya sehingga dia akhirnya dihukum ya. Dan Tuhan berkata bahwa yang 5 talenta dan 2 talenta ini adalah hamba yang setia. Sedangkan 1 talenta yang mengubur talentanya, Tuhan bilang hamba yang malas. Nah, saudari, ini menunjukkan kepada kita tidak saja perlu bertumbuh dalam hayat, tetapi sebagai orang yang bertumbuh dalam hayat, kita harus melayani Tuhan. Dengan apa? Dengan karunia, talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Semua kita pasti punya talenta. Minimal punya 1. Ya. Saudari, walaupun talenta kita cuma 1, tidak masalah. Kalau kita bisa kembangkan, ya bisa 1 hasilkan 1, 2 hasilkan 2, 5 hasilkan 5, nanti pahalanya tetap sama. Nah, di sini penting sekali. Yang penting kita mau setia. Ya, bagaimana kita mengembangkan talenta ini? Ini contoh ya. Kita kan punya teman-teman di sekolah, kita punya teman-teman di sekitar, banyak teman-teman kita. Kita mau ajak teman kita ya yang belum percaya Tuhan atau yang belum menempuh hidup gereja, kita ajak mereka, kita bawa mereka kepada Tuhan sehingga akhirnya mereka bisa berjumpa Tuhan, mereka percaya Tuhan, mereka terima Tuhan, diselamatkan. Wah, kita sedang mengembangkan talenta kita, mengembangkan harta Tuhan. Atau ada teman-teman kita yang mengasihi Tuhan yang belum menempuh hidup gereja, kita ajak dia, ayo kita menempuh hidup gereja sama-sama ya. Nah, sehingga teman-teman yang kita ajak ini akhirnya menempuh hidup gereja. Ini juga bagian dari kita menggandakan talenta kita. Nah, karena itu kita tidak mau ya jadi orang yang mengubur talenta. Di sini ini peringatannya ya. Jangan mengubur talenta kita, sebaliknya kita perlu mengembangkan talenta kita. Ya, karena waktu ya, langsung saja. Jadi kesimpulannya kita melihat di dalam perumpamaan tentang penabur, Tuhan Yesus mengajarkan perlunya kita mempunyai hati yang tepat untuk menerima firman Allah. Hati yang baik, hati yang lembut, hati yang terbuka kepada Tuhan. Lalu dalam perumpamaan 10 darah atau 10 gadis, Tuhan mengajarkan tentang berjaga-jaga. Gunakan waktu hari ini ya untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan ya, sehingga kita siap untuk kedatangannya. Lalu yang ketiga, dalam perumpamaan tentang hamba, Tuhan mengajarkan tentang kesetiaan supaya kita diberi pahala olehnya pada kedatangannya. Amin. Karena itu ya, 3 poin kita harus lihat, hati kita harus tepat. Ya, hidup kita harus berjaga-jaga dan juga dalam pelayanan kita setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.